hormati Pak Kepala Dinas Kesbangpol Kabupaten Luna, yang terhormat Pak Sekretaris, teman-teman kami di Satpol PP, teman-teman kepala seksi, teman-teman staff, serta teman-teman ASN dan teman-teman Banpol atau TKWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tuhan yang berkuasa segala nikmat-nikmatnya, sehingga pada menjelang siang ini kita berkumpul di sini dalam rangka melaksanakan tugas-tugas kita yang pada hari ini khusus kegiatan pembekalan buat Satpol PP dalam persiapan kita menghadapi pemilu serentak tahun 2024. Kita laksanakan ini mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicatat sebagai amal ibadah. Salam dan salam juga tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada sahabat dan keluarga beliau, dan kepada kita semua. Pada akhirnya insya Allah mendapat syafaat dari beliau. Yang saya hormati, kegiatan di ruangan ini kegiatan lanjutan dari kegiatan kita tadi dalam rangka persiapan kita dalam menghadapi pemilu serentak. Seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa kita di Satpol PP ini, kita tugas-tugas kita ini mendapat tugas-tugas ekstra pada tahun 2024. Kita tahu semua bahwa pada bulan Februari ini kita ada pemilihan presiden, ya, pemilihan anggota legislatif, ya, DPRD provinsi, DPRD pusat, DPRD kabupaten, dan anggota DPD. Ini gesekannya tidak terlalu kemarin juga diundang oleh Pak PD Gubernur. Semua kasat, saya Sulawesi Tenggara, saya hadir, salah satu yang kasat yang hadir dengan sekretarisnya. Di situ juga kita mendapatkan pembekalan teknis tentang bagaimana kita Satpol PP menghadapi pemilu, gitu. Dari Kesbangpol, ya, yang berkaitan dengan tugas-tugas kita. Tapi untuk membantu beliau dalam menyampaikan materi ini, mungkin saya sarankan kepada Pak Kabit, ya. Untuk itu sebelum kita mulai, maka mungkin dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ya, acara pembekalan anggota Satpol PP dalam rangka menghadapi pemilu serentak tahun 2024 dengan resmi saya buka. Kabit Dimas, dan mungkin saya minta maaf Pak, saya meninggal tempat sebentar karena kita lanjutkan kegiatan sosialisasi kita pada pagi hari menjelang siang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala Badan Kesbangpol, Pak Amril Ago SPD MSI, menyempatkan waktu untuk hadir bersama kami. Mohon saya Pak Sekretaris Pak Arwin, pejabat Salon 3, Salon 4, ASN, CPNS, serta seluruh rekan-rekan TKWT yang senantiasa saya cintai dan saya banggakan. Dan intinya, marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan rahmatnya, nikmatnya, dan atas keridhoannya, sehingga pada pagi hari ini kita semua mampu berkumpul di aula Mako ini dalam kegiatan sosialisasi dan pembekalan bagi anggota Satuan Polisi Pamung Praja, siap-siapkan, ya, menghadapi pemilu serentak tahun 2024.
untuk memandu ya jalannya sosialisasi, bertindak sebagai moderator. Hadir dulu, barangkali rekan-rekan sekalian ada yang belum mengenal saya ya. Jadi nama saya Lauri Muhammad Iksan ya. Jabatan saya Kabin Sumber Daya Aparatur ya, bukan Kabin Dinmas ya, Kabin Sumber Daya Aparatur. Jadi saya masuk di Satpol PP itu mulai bulan 7 kemarin tanggal 21. Jadi saya sudah sekitar 4 bulan di sini. Dengan saling mengenalnya kita bisa menunjang ya urusan kita ataupun tugas-tugas kita di lapangan. Jadi, kita masuk di materi pertama yang akan dibawakan oleh Bapak Amrul Ako SPDWSI selaku Kepala Badan Kesbang Polda Kabupaten Buna dengan judul peran Satpol PP ya dalam pengawasan pemilu 2024 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati sahabat saya Sekretaris Satpol PP Kabupaten Buna, yang saya hormati Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur Kementerian ini, Kementerian pembinaan aparatur, kira-kira sama dari kira-kira begini. Jadi pengembangan aparatur. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hadir ini peran Satpol PP dalam pengawasan pemilu 2024. Karena saya berpikir bahwa Satpol PP itu sesuai dengan Permendagri 26 2020 tentang pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan. Satpol PP itu punya fungsi hukum, punya fungsi menindak, punya fungsi penindakan. Bawaslu itu juga punya fungsi justisi di bidang pemilu. Dia punya fungsi penindakan juga di bidang pemilu. Maka kemarin itu pada saat penertiban alat peraga kampanye maupun alat peraga sosialisasi, teman-teman di Satpol PP itu pasti diundang oleh Bawaslu mengambil judul itu dengan pertimbangan tadi bahwa tidak lagi menjadi pemain kesekian di dalam proses penyelenggaraan pemilu. Baik, kalau kita lihat dari sisi regulasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, peraturan-peraturan apa ter KPU dan ter Bawaslu dan macam-macam. Dalam pelaksanaan pemilu itu kan ada partai politik, ada calon perseorangan. Maka tadi yang disinggung oleh Pak Kasat itu adalah yang partai politik itu calon anggota DPRD kabupaten kota, calon DPRD provinsi, calon DPR RI, calon anggota DPD RI, calon perseorangan atau gabungan partai politik, calon presiden dan calon wakil presiden. Yang kalau kita lihat keseharian itu adalah itu diikuti oleh 3 pasang calon. Siapa penyelenggaranya? Ada dari Komisi Pemilihan Umum, ada dari Badan Pengawas Pemilihan Umum, ada dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP namanya. Selanjutnya ada pemilihnya. Pemilih itu salah satunya adalah elemen-elemen kita, ya masyarakat termasuk kita lah. Elemen-elemen kunci ini akan sangat menentukan keberhasilan pemilu tahun 2024. Pilkada yang peran Satpol PP itu, kalau tadi ada penyelenggara, maka elemen-elemen pendukung keberhasilan itu kan salah satunya adalah Satpol PP, pengamanan TNI Polri dan Satpol PP. Itu bahwa dia punya fungsi justisi,
dia punya fungsi penindakan. Nah, fungsi-fungsi justisi itulah yang sebetulnya harus dimaksimalkan oleh Satpol PP dalam rangka mengawal pemilu 2024. Satu elemen yang tidak penting dalam pemilu. Satpol PP itu adalah elemen penting dalam pemilu 2024 dalam pegawai negeri. Saya kira ini yang mesti dimaksimalkan. Ya. Terus sampai di level mana sebetulnya Satpol PP itu bisa masuk? Hanya difungsikan untuk mengawal Bawaslu dalam rangka kampanye dan alat peraga kampanye. Maka Satpol PP itu mesti mendukung, karena dalam pemilu itu kan ada distribusi logistik. Ya. Ada distribusi logistik itu termasuk distribusi surat-surat dan sebagainya. Ya. Bantuan aparatur seperti ini itu tidak hanya dilakukan oleh aparat kepolisian, TNI dan Polri, dilakukan oleh bapak dan ibu di Satpol PP. Apalagi saya kira itu kami sudah menyampaikan di KPU bahwa teman-teman di kecamatan itu, utama Satpol PP, mesti dilibatkan dalam proses pengamanan pendistribusian logistik pemilu di tempat pemungutan suara. Sukses dan aman. Pada pilkada 2024 mesti ada kerjasama yang baik, yang bagus, yang resmi antara Satpol PP dengan pemilu itu tidak hanya bergantung atau tidak lagi memandang Satpol PP ini sebagai alat backup yang tidak strategis. Bahwa Satpol PP itu adalah salah satu elemen kunci bagi sukses tidaknya pemilu dan pilkada. Satpol PP dan Bawaslu saya kira penting untuk dikomunikasikan, dibicarakan secara baik sehingga kemudian kita juga maksimal melaksanakan. Kita masuk di titik awal. Ya, saya kira Polri dan kepala desa atau penggunaan fasilitas negara. Nah, jadi saya kira saya sekaligus lagi mengingatkan kepada teman-teman sebagai ASN, baik itu status yang plural maupun organik, dan mengingatkan bahwa hati-hati kita bermedsos. Ya. Ada Bawaslu sebagai wasit. Sekarang ini Bawaslu itu kulitnya bukan di tanah lagi, Pak, tapi di satu kali perempatnya. Ada aparat Satpol PP yang dikenakan penjara. Kalau masih kartu kuning itu ya masih bisa main lah. Jangan cepat-cepat men-sharing sesuatu yang belum pasti, karena jangan sampai bahwa itu terkena undang-undang ini. Ternyata semua saya mau sampaikan begini, bantulah dan jangan membuat Anda semua bermasalah. Maka yang saya sampaikan caranya tidak itu jelas. ASN yang terbukti itu berarti sudah masuk hukum, sudah masuk pengadilan. Terbukti tidak netral, maka sanksinya adalah pemecatan. Negara kita ini negara demokratis, tetapi bahwa tidak mesti semua orang itu bisa membicarakan sesuatu dengan bebas, memaki-maki orang, menyebarkan berita hoax dan lain sebagainya. Nah, Satpol PP itu sebetulnya sama juga dengan fungsinya kepolisian adalah membangun ketertiban masyarakat. Hanya kan kita ini tidak disokong oleh infrastruktur sarana-prasarana yang memadai. Peran para teman-teman Satpol PP itu masuk juga pada ranah itu. Maka yang mesti ditertibkan apa yang ditertibkan tidak hanya peserta kampanye, tidak hanya permintaan bantuan dari Bawaslu untuk membubarkan kampanye di luar jadwal, termasuk adalah menyampaikan kepada masyarakat, menyampaikan kepada keluarga sahabat dan sebagainya bahwa atau memposting sesuatu di media sosial yang bisa menimbulkan korban. Karena fungsi ketertibannya dari itu melaksanakan urusan ketertiban dan ketentraman